kita sudah menemukan personal legend kita, di mana jiwa kita sudah selalu dalam keadaan yang harmonis, maka kita akan bisa menyikapi nasib dan takdir kita dengan cara yang tepat, dengan cara yang sehat dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai materi minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kan kita udah belajar nih tentang nasib dan takdir. Kita juga udah pernah belajar tentang personal legend. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang nasib dan takdir dan bagaimana cara kita menyikapinya dengan baik. Pertama-tama kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu merupakan subjek yang mengalami segala objek pengalaman yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, kita tahu bahwa seorang personal legend itu adalah seseorang yang sudah menemukan jati dirinya dan kondisi jiwanya itu sudah selalu damai, stabil, dan selalu harmonis. Nah, kita tahu bahwa objek pengalaman yang diberikan kepada manusia itu mungkin bungkusnya tidak selalu terlihat indah. Kalau kita sudah menemukan personal legend kita, di mana jiwa kita sudah selalu dalam keadaan yang harmonis, maka kita akan bisa menyikapi nasib dan takdir kita dengan cara yang tepat, dengan cara yang sehat dan baik. Nah, pertama-tama nih kita harus tahu dulu bahwa nasib atau takdir itu merupakan pembelajaran bagi soul. Jadi ya sebenarnya seburuk apapun bungkusnya terlihat, itu sebenarnya takdir merupakan pesan yang isinya itu akan sangat bermanfaat bagi jiwa dan kehidupan kita. Kita sudah pernah belajar tentang dualitas atau alam dualitas. Kita kan selalu menekankan bahwa kita harus melampaui, kita harus hidup dan berpikir melampaui alam dualitas. Nah, tapi sebelum melampaui alam dualitas itu kan pasti kita melalui yang namanya proses. Kita harus melalui perjalanan jiwa dulu, baru kita bisa mencapai titik tersebut. Nah, jadi kita harus meresapi bahwa dualitas itu bukan sesuatu yang harus kita hindari atau harus kita tolak atau harus kita anggap sebagai suatu pertempuran gitu. Karena ya untuk bisa melampaui itu kita harus melewati prosesnya terlebih dahulu. Jadi kita accepting, kita terima, dan jiwa kita itu sebenarnya yang disekolahkan dulu di alam dualitas ini sebelum jiwa kita bisa mencapai titik di mana ia bisa menjadi terus harmonis dan terus stabil. Dan jika jiwa kita sudah harmonis, maka artinya jiwa kita sudah kembali ke sumber asalnya, yaitu the soul. Orang-orang yang belum menemukan personal legend-nya atau yang masih ignorant, itu maka akan sangat sulit untuk menemukan atau menciptakan momen dialog antara soul dan the soul. Padahal momen dialog antara soul dan the soul ini sangat penting bagi kita dalam menyikapi takdir atau nasib yang kita hadapi. Gitu. Jadi the soul ini ya akan memberikan saran, akan membantu soul untuk menemukan jalan keluar dari objek pengalaman yang dihadapi oleh soul. Namun jika kita ignorant, maka kita malah akan denial atau invalidating gitu. Kita tidak mau menerima nasib yang menimpa diri kita atau objek pengalaman yang datang gitu. Jadi kita malah memendam dan mengubur. Jadi ya nggak akan pernah kelar gitu. Peristiwa-peristiwa itu bukannya kita proses, kita ambil hikmahnya, tapi ya kita tolak gitu. Kita tidak menciptakan momen percakapan dengan the soul. Pada akhirnya, jika kita ignorant, kita hanya akan bisa mengeluh atau mengeluh dan menganggap bahwa diri kita ini victim. Kita hanya akan menyalahkan hal-hal eksternal gitu. Kita menganggap bahwa orang lain lah yang salah atau ya diri kita yang akan selalu menjadi korban. Berbeda dengan benda mati. Kalau benda mati itu kan seperti batu, itu kan nggak diberi akal dan pikiran, jadi ya dia hanya bisa pasrah akan takdirnya bahwa ia akan selamanya sampai kiamat gitu ya, dia hanya akan
diem gitu di sungai gitu, contohnya batu-batu kali gitu, dia hanya diem di sungai, dia nggak sama ngapain, dia nggak bisa berenang-berenang, ya dia hanya diem aja bisanya. Atau seperti ikan yang ikan walaupun makhluk hidup, tapi ikan nggak punya akal dan pikiran dan atau kehendak bebas untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi memang dia sudah ditakdirkan untuk selamanya berenang di lautan atau di sungai. Nah, berbeda dengan kita manusia yang diberikan akal dan pikiran untuk menentukan nasib kita sendiri, untuk menentukan apa tujuan kita, apa yang akan kita lakukan. Karena manusia dianugerahi oleh free will sejak lahir, dan kita diberi akal untuk bisa memilih, dan ya naturalnya sebagai manusia kita pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih banyak gitu ya. Kita menginginkan jalan kehidupan kita itu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, dan manusia ya memang diberi kehendak bebas, namun hanya untuk hal-hal yang belum terjadi di masa depan. Kita memiliki kewenangan untuk mengubah hal tersebut. Tapi ada juga hal-hal yang tidak boleh diubah, yaitu takdir. Tidak boleh dan tidak bisa diubah. Gitu. Karena sudah ditetapkan, seperti contohnya bahwa kita akan lahir, kita akan hidup, kita akan mengalami kematian suatu saat, itu kan memang sudah menjadi takdir dan tidak bisa kita ubah. Nah, sedangkan nasib itu merupakan ketentuan Allah yang memang ketentuan Allah tapi mengikut sertakan manusia. Jadi kita bisa mengimprovisasi nasib kita dengan kita berikhtiar, dengan kita berusaha, kita belajar, kita bekerja keras, berdoa, dan terus meminta kepada Allah. Itu kita bisa mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Nah, sedangkan takdir itu kan merupakan ketentuan yang mutlak, dan kita tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah takdir tersebut. Jadi, walaupun kita tahu bahwa setiap yang lahir akan mengalami kehidupan, dan setiap yang hidup akan mengalami kematian, itu takdir, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan mengalami kematian, mengapa, dan kapan gitu. Jadi, contohnya memang kita tahu bahwa kita akan mengalami kematian, tapi apakah kita ingin mengalami kematian dengan keadaan kita sedang menipu orang lain, atau kita sedang menyimpan dendam terhadap orang lain, atau orang lain sedang menyimpan dendam terhadap diri kita, atau kita ingin mengalami kematian dengan dalam keadaan kita sedang bersedekah atau sedang bermain dengan anak-anak di panti asuhan. Itu kan it's up to us gitu. Itu kita bisa menentukan, kita bisa memilih mau mengalami kematian dengan cara seperti apa gitu. Jadi memang bisa diatur oleh tubuh dan akal, free will, dan keinginan kita. Jadi sebagai manusia, walaupun mungkin memang sudah ada jalan hidup yang digariskan untuk kita, tapi kita bisa menentukan bagaimana dan dengan perasaan seperti apa kita akan menjalani kehidupan tersebut. Kalau kehidupan itu tidak memberikan perasaan yang hidup atau perasaan kebahagiaan bagi kita, ya memang bukan kehidupan yang akan memberikan, tapi itu tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menghidupkan, menyalakan rasa syukur, perasaan bahagia, dan perasaan hidup tersebut. Gitu. Jadi, memilih untuk hidup dengan penuh rasa syukur itu merupakan pilihan. Gitu. Jadi, sepahit apapun, sesulit apapun, seberat apapun kehidupan yang kita jalani, itu kita bisa kok memilih untuk menikmati kehidupan tersebut. Dan kita harus tahu bahwa dalam takdir itu terdapat bagian-bagian dari karma atau pahala yang sudah kita tanam di masa lalu. Gitu. Jadi takdir yang terjadi sekarang ataupun yang akan terjadi di masa depan itu merupakan benih yang akan kita tuai dari karma dan pahala yang kita tanam di masa lalu. Takdir itu adalah skenario kehidupan masa depan kita yang terbentuk dari kumpulan karma dan pahala. Nah, kumpulan karma dan pahala ini yang memanifestasi dalam bentuk takdir itu harus kita temukan isinya, harus kita temukan pesan dan pembelajaran apa yang berusaha ia sampaikan kepada kita. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai manusia yang memiliki akal itu harus menggali pembelajaran apa yang berusaha untuk disampaikan oleh takdir tersebut di kehidupan berikutnya.